Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Gaptek. Kali ini videonya spesial banget karena kita bakal ngebandingin dua HP GT men, yaitu Poco X3 GT versus Realme GT Master Edition. Gak pakai men. Oke, disclaimer dulu, kedua HP di video ini saya beli sendiri, nggak ada yang dikasih atau dipinjemin dari pihak manapun. Dan FYI, silahkan cek video Obat Gaptek yang judulnya ada tanda apinya kayak gini guys. Karena itu adalah video-video produk yang paling saya rekomendasikan buat dibeli. Super recommended pokoknya. Oke, balik lagi ke dua GT-nya. Keduanya jelas punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tapi juga punya beberapa persamaan-persamaan. Nah, ini yang bakal kita bahas duluan. Persamaan-persamaannya dulu ya. Dan persamaan yang paling penting di pemakaian real sehari-hari, saya tuh nggak nemu perbedaan yang berarti pada performa, terutama performa gaming di kedua HP ini. Realme ngandelin chipset Snapdragon 778G 5G, sedangkan Poco ngejagoin chipset MediaTek Dimensity 1100 5G juga. Keduanya sama-sama difabrikasi pada 6 nanometer, canggih banget. Dan secara angka benchmark, performa keduanya udah bisa dibilang ya kurang lebih setara lah ya sama chipset flagship tahun kemarin lah, beda-beda tipis. Tapi jelas masih di bawah skor chipset flagship terbaik tahun ini. Oke? Jadi ya performa gamingnya udah nggak usah diragukan lagi. Game-game kayak PUBG Mobile jelas udah lancar jaya dimainin di settingan smooth extreme kesukaan saya. Genshin Impact juga sangat-sangat lancar. Sekali lagi sangat-sangat lancar. Dimainkan pada settingan grafik highest atau settingan grafik tertinggi. Mantap! Hanya buat player Mobile Legends, sementara ini Realme GT belum bisa pilih settingan grafik ultra, mentok di high aja, mungkin belum optimal ya. Kalau Poco sih aman, udah bisa dimainin di settingan ultra. Catat di sini cuman ngomongin performanya doang ya, tapi kalau faktor-faktor pendukung gaming lainnya sih beda lagi. Kedua HP ini masih punya PR-nya masing-masing, yang nanti bakal kita bahas pastinya. Oke, lanjut. Untuk meredam panas yang berlebih, Poco punya sistem pendingin yang namanya Liquid Cool 2.0. Sedangkan Realme ngejagoin sistem Vapor Chamber Cooling sistemnya. Dan setelah saya tes main Genshin Impact di settingan grafik tertinggi, yaitu highest, selama masing-masing kurang lebih 30 menitan. Suhunya sama-sama masih kebilang adem, jadi keduanya punya sistem pendingin yang oke, nggak ada yang overheat. Mantap! Kemudian yang sama juga, kedua HP ini sama-sama udah punya near field communication, sama-sama punya sensor yang lengkap juga, sama-sama udah pakai kamera depan model punch hole, sama-sama juga punya dagu yang relatif tipis, dan ini good job banget ya, terutama buat Realme, yang jarang-jarang bikin HP dengan dagu setipis ini. Jadi ya, kemajuan lah. Sama-sama juga punya getaran haptic feedback yang enaken lah kata saya, nggak murahan, walau beda karakter. Poco tuh lebih lembut, sedangkan Realme tuh agak sedikit lebih ngegas lah. Tapi sama-sama enak yang penting. Dan sayangnya sama-sama nggak punya slot micro SD juga di keduanya ya, catat. Oke, itu dia persamaan-persamaannya. Sekarang kita ngomongin kelebihan Realme GT dibandingkan Poco X3 GT versi Obat Gaptek pastinya. So, kelebihan yang menurut saya paling penting adalah jaringan 5G-nya. Karena di Realme udah support semua jaringan 5G yang tersedia di Indonesia saat ini. Saat video ini dibuat ya, termasuk 5G-nya Telkomsel di band N40. Sedangkan Poco, sementara ini belum bisa connect ke jaringan 5G-nya Telkomsel. Kalau operator 5G lain yang sekarang udah ada sih, Poco ini bisa ya. Kecuali kedepannya ada penambahan atau mungkin pergantian frekuensi 5G-nya Telkomsel. Tapi ya, nggak tahu juga ya. Jadi catat buat kalian-kalian, terutama pengguna Telkomsel, pelanggan Telkomsel yang pengen pakai HP-nya untuk jangka panjang. Oke? Karena ya harus diakui juga, jaringan Telkomsel tuh ya bisa dibilang jaringan yang paling penting dong dengan jumlah user terbesar di Indonesia pastinya. Waduh, pakai data saya habis ternyata. Bentar guys, beli dulu ya. Kita lihat dulu, biasanya suka ada promo-promo rame nih. Hari ini ada apa nih? Hashtag rame cashback. Oh, kita bisa dapat cashback nih guys kalau beli paket data atau pulsa lewat OVO, GoPay, ShopeePay, sama Kredivo. Saya tuh yang ada saldonya OVO deh kalau nggak salah, ada saldonya dikit lagi. Dapat cashback 99% hingga Rp9.900. Lumayan nih. Cashback 10.000 kurang 100 perak. Coba-coba. Oh, gitu. Yang ada tulisan promonya nih kayaknya. Oke, saya coba beli yang ini, 14 ribuan. Pilih bayar pakai OVO, masukin nomor telepon.
Udah, dan tinggal konfirmasi bayar di aplikasi OVO-nya. And then, beneran guys, beli paket 14.000, gua dapat OVO Point sebesar 9.900 rupiah. Mantap banget ya, jadi cuma bayar 4 ribuan doang dong tadi. Ya, asik juga ya. Wah, berarti kudu buruan nih guys, belanja di My Telkomsel sebelum promo hashtag rame cashback-nya udahan. Oke? Wah, boleh. Oke, lanjut ke keunggulan terpenting nomor 2 adalah kualitas display Realme yang lebih baik dari Poco ternyata. Walau baik Realme maupun Poco tuh sama-sama udah pakai display dengan refresh rate tinggi 120Hz, ini keren banget. Tapi Realme udah pakai panel Super AMOLED-nya Samsung dengan tingkat kecerahan maksimal di 1000 nits. Mantap. Sedangkan Poco masih pakai panel IPS dengan brightness maksimal di 450 nits aja. Jadi cukup jauh ya bedanya. Dan hasilnya, Realme punya saturasi warna yang lebih baik, kontras yang lebih pekat, dan kalau kita lihat layarnya di bawah terik sinar matahari juga lebih jelas jadinya. Punya touch sampling yang sangat-sangat responsif juga ternyata, di 360 Hz. Kemudian bisa nyalain fitur Always On Display, sedangkan di Poco tuh LED notifikasi aja nggak ada ternyata. Dan bisa pasang sensor fingerprint di bawah layar yang jelas lebih keren, kelihatannya lebih canggih. Masalah lebih praktis atau enggaknya sih itu urusan belakangan ya, yang penting keren dulu. So, masalah layar ini Realme satu langkah di depan Poco menurut saya. Kemudian keunggulan Realme urutan ketiga, Realme itu menang di sektor desain, terutama yang di warna Voyager Grey ini ya. Unik, keren, nggak ngebosenin, dan sama sekali nggak pasaran. Jadi kalau dulu tuh kalian koar-koar desain Realme itu ngebosenin gitu-gitu aja. Nah ternyata didengerin tuh sama Realme. Sekarang desainnya cakep-cakep ya. Poco juga sebenarnya udah berusaha tampil beda sih dengan ngasih tekstur 3D garis-garis kayak gini guys. Hanya ya memang menurut saya belum seunik desain copper looks-nya Realme lah. Ya nggak? Selain unik, Realme juga lebih ringan dan lebih compact, jadinya lebih enak buat di-handling, karena emang layarnya Realme juga lebih sempit ya. Oke, lanjut keunggulan yang keempat, buat yang mengalir darah narsis. Realme tuh bisa kasih lebih dibandingkan Poco ternyata. Ya, sebenarnya wajar juga sih, soalnya kamera depan Realme tuh udah pakai sensor 32 megapiksel. Kalau Poco tuh masih betah di 16 megapiksel aja. Oke, dan ini kalau kalian mau pakai kedua HP ini untuk ngevlog guys. Lebih seperti ini perbandingan hasil videonya di resolusi Full HD aja. Nothing fancy di sini untuk kamera depannya di 30 frame per second. Kalau dilihat di sini Realme sedikit lebih wide angle-nya ya. Kemudian keunggulan yang kelima, Realme tuh punya headphone jack 3,5 mm. Poco tuh ternyata nggak punya. Walau untungnya kita dikasih dongle dari box penjualannya. Jadi buat PUBG player atau game-game first person shooter lainnya, ini nih PR-nya Poco. Lebih ribet karena kita harus bawa-bawa dongle yang saya tuh udah pernah ngilangin dongle-nya satu. Nggak tahu keselip di mana. Udah sih itu aja kelebihan-kelebihan Realme GT Master Edition dibandingkan Poco X3 GT-nya. Yang belum dibahas kira-kira apa nih? Nah, itulah kelebihan Poco dibandingkan Realme. Kalian bisa nebak? Oke, nomor 1 buat kaum mendang-mending kayak saya, jelas harganya dulu dong ya. Karena Poco tuh sekitar 500 sampai 600 ribuan lebih murah dari Realme lah, kurang lebih ya, untuk varian storage yang sama, yaitu 128GB ataupun 256GB. Walau inget ya, keduanya nggak punya slot micro SD, jadi pastikan storage internal pilihan kamu tuh cukup menurut kalian. Oke? Keunggulan kedua, walau speaker mononya Realme tuh kualitasnya sebenarnya udah bilang bagus sih, tapi jelas belum sebanding sama kerennya speaker stereonya Poco. Time to dance. Time to dance. Kemudian, yes, kita dari tadi belum ngebahas kamera. Karena kali ini catat, secara overall, saya lebih suka hasil kameranya Poco. Secara overall ya ini, karena memang di beberapa situasi kamera Realme bisa balik tampil lebih baik juga. Tapi di kondisi pencahayaan yang baik, which is kondisi dimana kita paling sering ngambil foto, color science Poco tuh, catat ini menurut selera saya pribadi ya,
lebih balance lah. Warna, kontras, dan ketajamannya terasa lebih pas. Sedangkan Realme ya jelek sih enggak, hanya kebetulan saya kurang suka aja gitu lah. Mungkin pengen kelihatan lebih berkarakter kali ya. Tapi jadinya ya mohon maaf, sedikit out of topic dulu perbandingan kameranya. Mengingatkan saya sama hasil fotonya Poco F3 yang jujur dari dulu kurang cocok sama selera saya. Karena kontras banget. Jadi terkesan dynamic range-nya tuh sempit. Padahal Realme tuh bisa loh sebenarnya kasih color science yang balance kayak di Realme 8 5G yang kemarin saya puja-puji sebagai HP 5G murah terbaik. Tapi catat ya, color science ini ujung-ujungnya hanya masalah selera aja. Karena nggak ada color science yang benar dan color science yang salah. Sangat-sangat subjektif. Tapi karena video ini saya yang bikin, jadi ya boleh dong saya subjektif berpendapat. Oke? Lanjut di kondisi low light, kalau tanpa mode malam sih Poco masih terlihat lebih baik ya. Lebih tajam gitu. Tapi kalau sama-sama pakai mode malam, hasil tangkapan Realme menurut saya sedikit bisa tampil lebih menarik. Karena lebih terang dan warnanya lebih keluar. Sama halnya pas kita dipaksa harus foto-foto di kondisi pitch black gelap gulita. Mode malamnya Realme belum ada obat ternyata. Poco X3 GT dengan Realme GT Master Edition. Dua-duanya kita lagi rekam di resolusi 4K guys. Jadi 30 frame per second. Walaupun Realme GT bisa ngerekam sampai 4K 60 frame per second. Hanya ya biar adil kita sama-sama pakai 30 fps aja di sini ya. Jelas kalau ini baterai Poco lebih besar 5000 mAh versus 4300 mAh. Keduanya juga punya sistem charging yang luar biasa hebat. 65 watt plus. Ngecas Realme dari 0 sampai full tuh cuma butuh waktu sekitar 30 menitan aja. Kelar. Sedangkan Poco karena baterainya sedikit lebih gede butuh waktu sekitar 45 menitan lah. Ya menurut saya ini luar biasa ya. HP flagship belasan juta aja belum tentu bisa secepat ini ngecasnya. Kemudian yang keenam, durability Poco tuh belum tentu lebih baik juga sih, tapi at least lebih certified gitu lah. Karena udah lulus sertifikasi IP53, jadi tahan debu dan tahan percikan air termasuk kena gerimis selama 10 menit. Masih aman kalau Poco. Dan layarnya juga udah terproteksi sama Gorilla Glass terstrong, yaitu Gorilla Glass Victus ala-ala HP flagship belasan juta itu tadi. Sedangkan Realme sayangnya saya nggak nemu informasinya. Dan terakhir ini sih tambahan aja buat mindah-mindahin channel TV di restoran Padang misalnya. Poco punya infrared blaster lah, Realme itu nggak punya. Nah, bingung deh lo pada. Ya saya juga bingung soalnya. Kayaknya bakalan perfect deh kalau poin-poin positif dari kedua HP ini tuh digabungin. Ya nggak? Ya hanya kalau kita urutin masing-masing 3 kelebihan terbaiknya dari masing-masing HP ya, top 3-nya lah. Nomor 1, pelanggan Telkomsel yang bakalan pakai HP-nya dalam jangka panjang sampai saat coverage 5G nanti makin meluas misalnya. Terus nomor 2-nya pengen HP dengan layar yang nggak hanya bagus, tapi pengen yang istimewa. Terus yang ketiganya, kamu juga sangat-sangat concern terhadap desain yang keren, membanggakan, dan sangat-sangat nyaman pas di handling. No debat, kalau 3 poin ini yang benar-benar kamu butuhin, pilih Realme GT Master Edition aja. Tapi, kalau kamu tuh nomor 1 kaum mendang-mending kayak saya, yang sangat-sangat concern sama selisih harga. Nomor 2-nya butuh kualitas audio yang nggak hanya bagus, tapi pengen yang istimewa juga. Kemudian butuh hasil foto kamera dan perekaman video dengan color science yang lebih balance, berarti ambil Poco X3 GT aja. Kalau keunggulan-keunggulan lainnya sih, ya anggap aja bonus lah. Karena menurut saya poin penentunya di 6 sektor tadi. Oke? So, gimana? Udah bisa mutusin? Thanks for watching. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nico out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.